Kita mau siapkan hati kita sama-sama untuk kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah pada sore hari ini. Biarlah Tuhan kedatangan kami sore hari ini, baik di tempat ini maupun kami yang ada di rumah, boleh membawa kami untuk berjumpa dan mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kami yang memulihkan, yang menguatkan, yang meneguhkan langkah hidup kami Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami pribadi lepas pada sore hari ini boleh lebih lagi merenungkan kebaikan, boleh lebih lagi merenungkan kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan, biar Engkau yang ditinggikan pada sore hari ini, Engkau yang bertahta di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sembah. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Besar dan ajaib. Kami haus akan rindu lebih dekat padamu Yesus. Haleluya, haleluya, kami sembah. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut sebab sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan pujian bagi Engkau. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sungguh ajaib. Engkau Tuhan yang sungguh hebat. Sungguh perkasa akan perbuatan-Mu Tuhan. Kami undang hadirat-Mu, Engkau hadir tengah-tengah kami. Siapkan setiap pribadi kami yang ada dalam ruangan ini. Juga bagi saudara seiman kami yang ada di rumah masing-masing. Bawa setiap pribadi kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami umat-Mu akan bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kami mau naikkan pujian bagi Engkau Tuhan Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Silakan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur, haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih. Ada sukacita? Ada sorak-sorai? Amin. Selamat sore buat saudara-saudara kami yang ada di rumah. Biarlah pada kesempatan yang indah ini kita mau sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Ada satu sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Apapun keadaan kita, waktu susah, waktu kita sendiri, ada satu sobat yang dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri menyanyikan pujian ini. Ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, amin. Dia tak pernah tinggalkan. Dia tinggalkan diriku, haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diri. Katakan, ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia. Oh, glory, haleluya. Engkaulah sobatku yang setia, amin. Engkau tidak pernah meninggalkan diriku Tuhan, amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu Siapa namanya? Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus. Yesus yang menghibur hatiku, haleluya. Namanya Yesus, oh haleluya. Sungguh namamu Yesus, namamu yang selalu menghibur kami. Hibur, katakan namanya Yesus, namanya Yesus, amin, haleluya. Ya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh nama Yesus yang selalu menghibur kami. Menghibur hati, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Nama Yesus yang senantiasa dapat menghibur hati kita. Amin. Saya yakin setiap pribadi pasti pernah mengalami yang namanya rasa sendiri. Padahal ada suami kita, padahal ada suami, ada anak-anak kita, mungkin ada orang tua kita. Tapi rasa sendiri itu bisa timbul di dalam setiap kita, betul? Tapi
Tapi kita senantiasa kembali diingatkan melalui pujian ini. Hanya ada satu sobat yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita sendiri, dia hadir. Kuncinya, di saat kita berseru panggil nama Yesus. Amin. Nama Yesus yang berkuasa, dia akan hadir di hati kita. Memberikan penghiburan dan memberikan kekuatan. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk mengikuti Yesus. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Oh, tiada ku ragu lagi untuk kami melayani Engkau Tuhan. Ya, walau banyak rintangan, ya, dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, Yesus sahabatku, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi. Yes, terima kasih Tuhan. Tidak ku ragu lagi untuk mengikuti Yesus. Amin. Lagi untuk melayani. Walau banyak rintangan dan badai menerjang, tapi ku tidak ragu lagi. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Yesus sahabatku, amin, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran, amin, dan memberikan hidup yang kekal, amin, bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji Tuhan, ada amin saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Biarlah kita semakin mengenal pribadinya, amin. Di saat kita semakin mengenal, semakin kita melekat, semakin kita intim, kita semakin tidak ragu lagi untuk mengiring Yesus. Amin. Karena dia Tuhan Allah yang hidup, amin. Biarlah kita senantiasa boleh menjadikan Yesus itu sahabat dalam hidup kita. Ya. Mari Bapak Ibu, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Tuhan, inilah hidupku. Kita mau serahkan setiap hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena dialah yang menjadi Tuhan yang hidup bagi kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu, oh Yesus, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Katakan
katakan, Tuhan inilah hidupku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Saudara yang di rumah silakan berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan padamu segala cita-citaku. Oh Yesus Tuhan, masa depanku menjadi milik-Mu. Oh jadikan kami terang-Mu. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Oh Tuhan, inilah kerinduanku. Kita mau angkat tangan kita bagimu Tuhan. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Katakan dengan satu penyerahan, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku. Tuhan, ku serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Yesus. Oh Yesus, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Oh jadikan kami terang-Mu. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh hidup rencana-Mu Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi nyatakan bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi nyatakan sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Tuhan, pakai seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Sore hari ini sebelum kami dengar firman,
Kami serahkan diri kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Penyerahan diri kami kepadamu Tuhan. Bukan untuk memaksakan kehendak kami. Kami menyerahkan diri kepadamu. Supaya rencana kehendak-Mu itu boleh terjadi sepenuhnya di dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Kau akan bicara buat kami sore hari ini Tuhan. Melalui kebenaran firman Kau akan berbicara bagi setiap kami. Dan biarlah kasih-Mu boleh menjamah kehidupan setiap kami. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Urapi setiap kami yang ada di rumah yang mendengarkan melalui Google Meet. Hadirat Tuhan bekerja, hadirat Tuhan mengurapi setiap kami. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba merupakan isi hati Tuhan yang penuh dengan kuasa. Melawat, menegur, mengubahkan kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur, pujian terakhir kita nyatakan, Tuhan inilah hidupku kuserahkan padamu. Penyerahan hidup kita kepada Tuhan, itu bukan untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Melainkan supaya Tuhan boleh bekerja dengan maksimal lebih lagi di dalam kehidupan kita, memakai setiap hidup kita. Saudaraku, percayalah di balik keberadaan hidup kita, hidup ini penting, tapi ada yang tidak kalah penting, yaitu tujuan Tuhan di balik keberadaan kita di dalam dunia ini. 2 minggu lalu dan minggu yang lalu kita sama-sama membahas tentang kasih yang mula-mula. Dan firman Tuhan hari ini saya beri judul, sadarilah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau saudara-saudara perhatikan, firman Tuhan 2 minggu yang lalu dari kitab Wahyu pasal yang kedua, kita renungkan satu teguran yang luar biasa Allah nyatakan kepada jemaat di Efesus. Ya, karena engkau sudah meninggalkan kasih yang mula-mula, dan luar biasanya lagi betapa terkejutnya kita ketika kita mendengar Allah berfirman di dalam Efesus 2 itu, sadarilah betapa engkau telah jatuh. Sekalipun jemaat di Efesus mereka aktif melayani, mereka aktif menginjil, mereka aktif menyatakan kebenaran kepada guru-guru palsu, tapi Tuhan mendapati bahwa mereka sesungguhnya telah jatuh. Kenapa? Karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Mengapa Allah menegur jemaat di Efesus perihal kasih? Mengapa Allah memandang bahwa meninggalkan kasih mula-mula sebagai suatu kejatuhan yang amat dalam? Saudaraku, jawabannya adalah karena mengasihi Allah adalah hukum yang pertama dan terutama. Kita lihat sama-sama di dalam Matius 2 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-38. Ya, kayaknya ini terlalu PowerPoint. Ini bukannya di isi worship, Lois? Bukannya di isi worship aja. Ya, bukannya di isi worship supaya pas. Oke, di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-36 sampai dengan 38 demikian firman Tuhan berbunyi. Sebentar ya, saya nggak kelihatan yang di laptop. Matius 22 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-36 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Puji Tuhan. Di sini kita melihat jawaban kenapa orang Efesus dinyatakan telah jatuh begitu dalam. Karena mereka sudah meninggalkan kasih. Kenapa meninggalkan kasih dinilai sebagai satu kejatuhan yang begitu dalam? Karena di mata Yesus hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudaraku, kenapa ahli Taurat bertanya itu kepada Yesus? Karena hukum Taurat itu ada 613 butir. Hukum Taurat bukan 10. Perintah Allah
itu ada 10, sedangkan hukum Taurat itu ada 613 yang merupakan penjabaran breakdown dari 10 perintah Allah. Dibutir-butir lagi ke bawahnya ada 613, dalam kondisi itu banyak sekali hukum yang harus ditaati. Lalu ahli Taurat bertanya kepada Yesus, mana yang terutama? Dan Yesus menyatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang terutama. Kenapa itu menjadi yang utama dan terutama di atas hukum-hukum yang lain? Yohanes 14 ayat yang ke-15 menyatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Semakin jelas mengapa Yesus menegur jemaat di Efesus yang telah meninggalkan kasih mula-mula. Dan hari-hari ini kita diingatkan jangan sampai kita kehilangan. Jangan sampai kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Tentunya kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Jangan sampai hilang di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 dinyatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya apa? Saudaraku, Allah rindu kita melakukan perintahnya. Bukan karena kita takut masuk neraka. Tuhan rindu kita melakukan perintahnya. Bukan karena kita ikut-ikutan. Tuhan rindu kita lakukan perintahnya. Bukan karena kita ingin memperoleh berkat-berkat Tuhan. Tuhan rindu kita melakukan perintahnya atas dasar hati mengasihi Dia. Maka dari itu, itulah yang utama dan terutama. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka perintah-perintah yang lain, maka 612 perintah yang lainnya bisa engkau lakukan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Melakukan firman Allah tanpa kasih kepada Allah, itu bukan standarnya Allah. Melakukan firman Allah bukan dengan hati yang mengasihi Dia, itu bukan standar Dia. Ya, kita bekerja di sebuah perusahaan, kita melakukan pekerjaan, atasan kita tidak terlalu memperhatikan motivasi kita apa. Yang penting kerjaannya selesai. Tapi Tuhan melihat hati. Standar Tuhan adalah Dia mau kita melakukan perintahnya atas dasar mengasihi Dia. Tentunya kualitasnya akan berbeda. Kalau kita melakukan perintah Tuhan dengan hati yang mengasihi Dia, kita melakukan perintah Tuhan dengan penuh sukacita, bukan dengan penuh keluh kesah. Kita melakukan perintah Tuhan dengan hati yang penuh damai sejahtera, bukan dengan uring-uringan dan keterpaksaan. Bisa saja saudara, mungkin di awal kekristenan kita melakukan perintah Tuhan karena kita disuruh. Bisa saja di awal perjalanan kita melakukan perintah Tuhan karena kita takut masuk neraka. Bisa saja di awal perjalanan kekristenan kita melakukan firman Tuhan karena kita ingin memperoleh berkat Tuhan. Tapi saya mau ingatkan bahwa kekristenan merupakan satu perjalanan kehidupan. Di mana Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan kita pun hidup. Artinya di dalam perjalanan itu kita harus semakin bertumbuh. Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan menyatakan, jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mungkin kita mengawali satu perjalanan kerohanian dengan ketaatan yang tadi motivasi-motivasi yang sesungguhnya tidak begitu menyukakan Tuhan. Tapi jangan di situ, jangan berhenti di situ. Kita harus bertumbuh, saudara. Bertumbuh ke arah mana? Bertumbuh ke arah hati yang semakin mengasihi Dia sehingga motif kita dalam melakukan firman Tuhan adalah karena mengasihi Dia. Paulus menyatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roh Kudus yang ada di dalam kita bekerja untuk memperbaharui, membuat pikiran dan hati kita memandang Allah dengan benar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Ya.
Hari ini kita mau belajar dari sekelompok anak muda yang sejak sekolah minggu kita udah dengar ceritanya. Bagaimana mereka punya hati yang sangat mengasihi Tuhan. Kita mau bicara tentang Daniel dan kawan-kawan sore hari ini, saudaraku. Daniel dan kawan-kawan kita sama-sama tahu kisahnya tidak diceritakan ketika dia ada di Israel. Diceritakan Alkitab menuliskan ketika Daniel dan kawan-kawan sudah masuk ke dalam Babel. Daniel dan kawan-kawan adalah orang Yehuda. Mereka ditawan oleh Babel. Lalu dipilih 4 orang itu untuk dilatih, untuk menjadi tangan kanan dari Raja Babel. Dia punya perawakan yang baik, punya kecerdasan yang luar biasa. Usianya saat itu kurang lebih 17 sampai 20 tahun. Ketika Daniel dan kawan-kawan dibawa masuk ke dalam kerajaan Babel, dikarantina di sana, usianya masih sangat muda, 17 sampai 20 tahun kira-kira. Pantaran Laura, ya, pantaran Elizabeth. Mereka diperhadapkan kondisi yang mereka alami itu tidak mudah, saudaraku. Di dalam usia 17 dan 20 tahun antara usia tersebut, dia harus masuk ke dalam satu lingkup wilayah, kondisi yang baru mereka hadapi. Terlebih lagi, mereka harus melihat sebuah kenyataan bahwa sepertinya Allah yang mereka sembah tidak bekerja membela mereka. Saat perjanjian lama, bangsa yang menjajah suatu bangsa itu dinilai Allah dari bangsa yang menjajah itu mengalahkan Allah dari bangsa yang terjajah. Jadi waktu Daniel masuk sana itu menunjukkan dunia tahu bahwa Allah Israel kalah dengan Allahnya Babel. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam kerajaan Babel. Dengan satu kondisi mereka tidak melihat Allah bekerja. Dengan satu kondisi mereka sepertinya tidak merasakan bagaimana Allah Israel yang berkuasa. Mungkin mereka bisa bertanya, mana kuasa Allah yang membebaskan kami dari Mesir? Mana kuasa Allah yang membelah laut Teberau? Kok tidak ada? Tapi dalam kondisi demikian sekalipun, Daniel dan kawan-kawan mereka tidak ketinggalan, mereka tidak meninggalkan kasih kepada Allah. Sekalipun kondisi begitu suram, sekalipun nampaknya Allah tidak berpihak kepada mereka, sekalipun nampaknya Allah tidak membela mereka, tapi kasih mereka kepada Tuhan itu tidak pudar. Kita sama-sama merasakan baik yang sekolah, baik yang kuliah, baik yang bekerja, mencari pekerjaan, yang sudah berumah tangga, yang belum berumah tangga, merasakan sama-sama bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Hari-hari di mana sepertinya Allah kok tidak bekerja. Hari-hari di mana sepertinya kok Allah tidak membela. Kenapa corona tidak segera pergi dari muka bumi ini? Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih penting yang harus kita renungkan. Masihkah dalam kondisi ini kita mengasihi Dia? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego jelas melihat bahwa Allah tidak bekerja membela mereka, tapi mereka tetap mengasihi Allah. Apa bukti mereka mengasihi Allah? Kembali ke slide. Ada beberapa bukti mereka mengasihi Allah. Next. Saya rangkum kitab Daniel ini, Daniel 1 sampai 6 khususnya. Ya, di situ menceritakan apa yang terjadi dan kita bisa lihat ada 4 hal yang setidaknya menggambarkan Daniel dan kawan-kawan mengasihi Allah. Di slide ini saya tuliskan yang pertama, Daniel dan kawan-kawan tidak menajiskan diri. Saudara ingat Daniel 1? Daniel 1 adalah ketika Daniel dipilih bersama teman-temannya dan Daniel disuguhi makanan-makanan yang spesial. Makanan-makanan yang istimewa, di mana makanan-makanan tersebut sudah dipersembahkan kepada dewa atau Tuhan dari Babel. Apa yang Daniel lakukan? Daniel katakan, aku tidak mau menajiskan diri dengan makanan yang disediakan. Beri aku sayur, beri aku air putih. Dan 3 orang sahabatnya setuju. 4 orang ini saudaraku,
Mereka tidak mau menajiskan diri. Sekalipun mereka melihat Allah mereka tidak bekerja, tidak membela mereka. Tapi karena hati yang punya kasih yang mula-mula itu kepada Tuhan. Sehingga sekalipun Allah tidak bertindak, mereka tetap berkomitmen untuk mereka tidak menajiskan diri. Sekalipun mereka ada di dalam lingkungan yang semuanya menyembah Allahnya Babel. Mereka berempat tetap komitmen, aku tetap mau menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang telah membebaskan kami dari bangsa Mesir di masa yang lalu. Sekalipun saat ini kami tidak terbebas dari Babel, tapi kami tetap mau melakukan perintahnya. Ini pentingnya kasih yang mula-mula. Karena mengasihi Tuhan, mereka bisa lakukan ini. Daniel 2, suatu kali raja bermimpi saudara, dan tidak ada seorang pun yang dapat menerjemahkan mimpi raja. Semua orang pintar di Babel mau ditumpas habis. Daniel memberanikan diri. Daniel datang sama tangan kanan raja, katakan, aku mau ketemu sama raja. Aku mau dengar cerita mimpi raja dan aku mau terjemahin mimpi raja. Setelah diizinkan bertemu raja bercerita, Daniel katakan, aku minta waktu untuk aku berdoa. Sampai aku bisa menerjemahkan mimpi raja. Sepulang dari sana, Daniel ketemu sama teman-temannya. Mohonkan kasih karunia Tuhan. Supaya Tuhan memberi aku pengertian untuk menerjemahkan mimpi raja. Karena mengasihi Tuhan, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Sekalipun mereka tidak melihat kuasa Tuhan bekerja membebaskan mereka. Dan yang ketiga, Daniel 3. Sadrak, Mesak, Abednego di sini saudara-saudara kita semua tahu. Bagaimana ada dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi mereka tetap tidak mau menyembah Allah Babel. Mereka tetap berpegang menyembah Allah yang membebaskan leluhur mereka dari bangsa Mesir. Sekalipun saat itu Allahnya sepertinya tidak bekerja membebaskan mereka dari Babel. Karena hati yang mengasihi Tuhan, mereka tetap menyembah Tuhan sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Luar biasa Daniel 3, 17, 18. Sadrak, Mesak, Abednego katakan gini. Kalau Tuhan kami sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami. Tapi sekalipun Tuhan kami tidak melepaskan kami, hendaklah engkau tahu Tuanku ya Raja. Kami tidak akan menyembah dewa yang Tuanku dirikan. Mungkin saat itu si raja langsung nyanyi ini. Haredang, haredang, hatena haredang, saudara. Hatenya panas. Dipanaskanlah 7 kali lipat. Masuk ke dalam dapur api. Mujizat Tuhan terjadi. Karena mengasihi Tuhan, mereka tidak takut dibunuh. Mereka tetap menyembah Allah. Dan yang terakhir, Daniel 6. Kita semua sama-sama tahu. Bagaimana Daniel punya keintiman dengan Tuhan. Ini 4 hal yang kita bisa lihat. Bagaimana Daniel dan kawan-kawan begitu mengasihi Tuhan. Kasihnya tidak perlu diragukan lagi. Dan saya percaya setiap kita rindu mengalami 4 hal ini di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, seringkali bukan karena tekanan, bukan karena paksaan. Malah kita menyerahkan diri kepada dosa untuk menajiskan diri kita. Tapi Daniel tidak. Saya percaya setiap kita ingin mengalami 4 hal ini sampai akhir hidup kita. Untuk itu milikilah kasih. Dan hari ini secara cepat kita akan bahas 4 hal. Bagaimana kita bisa memiliki kasih. Bagaimana kita bisa mempertahankan kasih yang mula-mula itu. Untuk tetap ada di dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama, belajar dari kisah Daniel. Yang pertama, kenapa mereka punya kasih yang begitu luar biasa. Yang pertama adalah karena Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego diperkenalkan dan diajarkan untuk mengasihi Allah. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke Babel usia 17 sampai 20 tahun antara itu. Tapi sebelum masuk ke Babel umur 0 sampai umur 15, 16 mungkin mereka ada di dalam asuhan, di bawah asuhan orang tua mereka. Di mana orang tua mereka berpegang kepada satu firman yang ada di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang berisi, dengarlah Israel, Tuhanmu itu Esa. Ajarkanlah itu berulang-ulang. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ke-7.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang. Apa yang harus diajarkan? Yang harus diajarkan, Tuhan itu Esa. Yang harus diajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu diajarkan berulang-ulang sama papa mamahnya Daniel dan kawan-kawan. Dari kecil dicekokin tentang Tuhan Esa. Dari kecil dicekokin tentang bagaimana mengasihi Tuhan. Sehingga Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego bertumbuh menjadi seorang pemuda yang mengasihi Tuhan. Sekalipun Tuhan nampaknya tidak bekerja buat mereka, membela mereka. Tapi hati yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan itu sudah terpatri di dalam hati mereka. Karena sejak usia dini mereka diajarkan begitu luar biasa. Mengasihi Tuhan itu harus diajarkan berulang-ulang. Harus diajarkan berulang-ulang. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu mengasihi siapa? Dirinya sendiri. Setelah jatuh ke dalam dosa, pada dasarnya manusia itu mengasihi dirinya sendiri. Maka dari itu mengasihi Tuhan adalah hal yang harus diulang-ulang. Mengajar mengasihi Tuhan adalah hal yang harus diulang-ulang. Usia 0 sampai 12 tahun merupakan usia emas untuk menanamkan nilai mengenai cinta akan Tuhan. Ya, di sini ada beberapa keluarga, di sini ada Koari Cipaulin, ya, anaknya masih baru 1 tahun sekian bulan. Gunakan kesempatan baik-baik Pak, Bu, ya. Ada Pak Daniel juga, ya, cucu-cucunya, ya, ayo terus semangat Om. Ajar mengenal Allah, mencintai Allah, dan semua kita yang ada di tempat ini. Sekalipun mungkin anak kita sudah beranjak remaja, ya, rambutnya tidak hitam lagi. Ya, bukan putih, ya. Ya, tapi tetaplah ajar itu secara berulang-ulang. Kalau kita lihat Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego begitu luar biasa karena mereka ditanamkan sejak usia dini. Maka dari itu di sini juga ya ada yang belum menikah, yang akan menikah. Saya pastikan hari-hari ini kita mau belajar dari orang tua kita. Bagaimana mengenal, mengasihi Tuhan. Dan pastikan engkau memiliki pasangan hidup yang juga mengenal dan mengasihi Tuhan. Dan pastikan banyak ya yang harus dipastikan ketika kita memutuskan pasangan hidup. Pastikan bahwa pasangan hidup kita pun sepakat untuk mengajar tentang Tuhan itu Esa dan mengasihi Tuhan kepada anak-anakmu kelak. Maka generasi yang mengasihi Tuhan itu akan terus muncul dari generasi kita. Kembali ke slide. Yang pertama, kenapa Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego di usia yang sangat muda bisa begitu kokoh, ya? Karena mereka sudah diperkenalkan dan diajarkan untuk mengasihi Allah. Yang kedua, kenapa mereka punya kasih yang mula-mula yang tidak padam kepada Tuhan? Kenapa? Yang kedua, karena mereka melakukan firman Tuhan. Di dalam menjalani kehidupannya, Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego, dia diajar mengasihi Tuhan, bukan cuma tahu, tapi mereka melakukan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Sehingga muncul satu komitmen dalam hidup mereka. Say no to sin, say yes to God's will. Katakan tidak terhadap dosa, katakan ya terhadap kehendak Tuhan. Katakan ya terhadap perintah Tuhan. Katakan ya terhadap firman Tuhan. Itu yang ada dalam hidup mereka. Loh, bukannya melakukan perintah Tuhan adalah bukti mengasihi Tuhan? Kenapa mengasihi Tuhan pun menjadi satu kunci untuk kita tetap dapat mengasihi Tuhan? Kok kayaknya bolak-balik? Apa ini permainan kata doang? Tidak. Kita lihat ayat berikut. Next. Kita lihat ayat ini, kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-21 di slide berikutnya. Ya, yang di rumah juga kita baca ayat ini ya sama-sama. Yang 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Nah, saudaraku sekalian, upah terbesar dari seorang yang mengasihi Tuhan adalah nih, dikasihi oleh Bapakku. Pada dasarnya gini, Tuhan mengasihi semua manusia yang ada di dalam dunia. Tapi orang yang mengeraskan hati terhadap Tuhan tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Bukan Tuhan tidak mengasihi. Tapi kalau dia kerasin hati sama Tuhan, dia nggak peduli sebaik apapun Tuhan sama dia nggak peduli. Orang itu tidak merasa, orang itu tidak menyadari kasih Tuhan. Ya, tetapi ketika seseorang hidup dalam ketaatan, ketika seseorang melakukan perintah Tuhan, dia mengikis kedagingannya sehingga kedagingannya makin tipis dan kasih Tuhan makin meresap di dalam kehidupannya. Itu yang dimaksud dengan dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Bukan berarti Bapak pilih kasih. Tetapi hanya orang yang setia melakukan firman Tuhan. Saya mau ibaratkan seperti ini. Di sana dosa, di sana Tuhan. Oke? Waktu kita berjalan menuju ke arah dosa, kita makin mendekat atau menjauh dari Tuhan? Kita makin menjauh dari Tuhan. Kalau orang pakai parfum, kita menjauh dari orang itu, makin tercium atau makin hilang baunya? Hilang. Ya, Tuhan itu nggak kemana-mana. Tapi ketika hati kita menjauh dari Tuhan, kita mulai merasakan Tuhan tidak mengasihi kita. Sekarang kita balik. Oh, kita tahu kebenaran. Balik. Bertobat. Barang siapa mengasihi, melakukan perintah. Aku mengasihimu Tuhan. Aku melakukan perintah. Makin dekat gak? Aku mengasihimu Tuhan. Aku melakukan perintah. Makin dekat gak? Lalu sampai di titik ini kita diam. Aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan yang kita rasakan hanya sebatas gini doang. Bisa mengerti? Maka dari itu kenapa ketika kita mulai berhenti melakukan firman Tuhan, ketika kita mulai bilang cukup, ketika kita mulai bilang udahlah yang itu mah gak usah, kita akan ngerasa stuck. Kita akan ngerasa kosong. Kita akan ngerasa Tuhan gak kasihin kita. Kita mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Maka dari itu jangan berhenti. Ya, kita diajar untuk kita tidak pilih-pilih perintah Tuhan. Kalau kita udah lakukan banyak perintah Tuhan di belakang, tapi satu aja yang kita gak mau lakukan, maka kita stop di sini. Dan tanpa sadar, badan kita di sini. Tapi lama-lama ditarik gini. Lama-lama ditarik gini. Lama-lama menjauh. Dan akhirnya kita bilang gini, ikut Tuhan mah capek. Kagok aing balik deui. Tah, kieu deui, jalan lagi ke sana. Itu yang terjadi. Dan bayangkan ketika kita mengalami kasih, ketika kita melakukan ketaatan, upah yang terbesar adalah kita bisa merasakan damai, kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang melimpah itu membuat kita kuat untuk melangkah dalam ketaatan yang berikutnya. Nangkep ya di sini ya. Jadi bisa dikatakan gini, ketaatan yang satu akan mendatangkan ketaatan yang lainnya. Karena di balik ketaatan yang satu, kita merasakan kasih Tuhan yang menguatkan kita melakukan ketaatan yang lainnya. Kita merasakan kasih Tuhan. Melakukan ketaatan yang lainnya. Terus sampai kita mendekat sama Tuhan. Ya, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wow. Kita menjadi orang yang tidak hanya mengenal Tuhan dari kata orang. Tapi di sini Tuhan akan memberi dirinya dijumpai oleh kita. Ini indah. Ketika Tuhan memberi dirinya dijumpai oleh kita. Ya, kita akan merasa bahwa
Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Encounter, perjumpaan pribadi dengan Tuhan ini merupakan hal yang sangat penting. Jadi kalau hari-hari ini kita mulai merasa hambar, kita mulai merasa kasih mula-mula itu sudah hilang. Coba introspeksi diri kita sama-sama. Apakah ada hal yang kita katakan cukup kepada Tuhan untuk kita lakukan? Dalam artian perintahnya ya. Kalau kita ingin kembali merasakan encounter dengan Tuhan. Pegang firman ini. Barang siapa mengasihi aku, melakukan perintahku. Dan ketika engkau melakukan perintahku, engkau akan dikasihi oleh Bapa, dan aku akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini yang membuat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego kasihnya tidak habis-habis kepada Tuhan. Sekalipun tekanan nyawa menjadi ancamannya, sekalipun pergaulan lingkungan berpotensi menggugurkan imannya, tapi nggak goyah. Kenapa? Karena hatinya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Maka dari itu, mari jangan katakan cukup terhadap perintah Tuhan. Kalau hari ini engkau mendengar firman Tuhan, itu karena Tuhan mau engkau melakukan firman Tuhan. Ketika kita katakan cukup sama perintah Tuhan, di situ merupakan titik di mana kita stuck, hambar, dan undur. Ada sebuah analogi yang bagus. Firman Tuhan kan janjikan gini ya. Aku akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan bilang, aku akan menjadikan engkau naik dan bukan turun. Ingat, naik dan bukan turun. Bagaimana kita bisa naik? Kita harus melangkah di jalan yang menanjak. Nah, di sini ada Ko Yusuf nih. Rajin sekali sepedahan, luar biasa. Ya. Ko Yusuf kalau di jalan menanjak, ketika jalan menanjak, lalu berhenti menggoes, apa yang terjadi? Mundur. Jadi cuma dua pilihan. Apa pilihannya? Satu, tetap goes, tetap melangkah, walaupun kecepatannya mungkin sangat lambat, atau berhenti, akhirnya ngagolosor, ngagorolong, tigebus, tikusruk, dan sebagainya. Itulah perjalanan kerohanian kita. Ya, sekalipun mungkin kita begitu sulit, ya, berhadapan dengan dosa yang begitu sulit, yang begitu mengikat, yang begitu menguasai kita. Jangan berdiam diri. Tadi pagi ada sebuah firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat yang ke-18. Kita ini bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Salah satu ciri hamba kebenaran gini, dia sangat takut untuk melakukan dosa. Dia sangat takut melakukan dosa, padahal dagingnya itu ngajak dia untuk melakukan dosa. Jadi ada peperangan yang kuat di dalam dirinya. Kalau kita tidak pernah mengalami peperangan yang kuat dalam diri kita, jangan-jangan kita udah ke bawah jauh. Bisa nangkap apa di sini? Ya, lakukan firman Tuhan dari bagian ke bagian, maka kita akan semakin menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Kembali ke slide. Bagian yang ketiga. Bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego bisa punya kasih yang luar biasa? Di dalam slide ini, ya, di situ dikatakan intim dengan Bapa. Tanpa keintiman dengan Bapa, kita tidak akan pernah bisa mengasihi Dia lebih lagi. Tidak tertulis kapan waktu-waktu mereka bersekutu dengan Tuhan. Keintiman bukan bicara tentang waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan, tapi bicara tentang kualitas. Ya, relasi. Yesus dalam pelayanannya mengajarkan untuk kita berdoa, membaca dan merenungkan firman. Komunikasi dengan Dia membawa kita semakin mengenal Dia, dan semakin kita mengenal Dia, kita akan kagum dan kita akan mengasihi Dia. Yesus adalah Allah sendiri, tapi Dia pun
menunjukkan, mengajarkan, sekalipun dia adalah Allah, dia tetap berdoa. Sekalipun dia adalah Allah, dia tetap punya waktu-waktu khusus untuk berdoa, bersekutu dengan Bapa. Begitu juga dengan Daniel. Dalam Daniel 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 dikatakan, demi didengar Daniel titah raja, bahwa semua yang menyembah ilah lain harus ditumpas. Daniel tetap melakukan seperti apa yang biasa dilakukannya. Apa itu? Sehari, 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allahnya serta seperti yang biasa dilakukan. Tanpa keintiman dengan Tuhan. Lewat baca firman, lewat berdoa, lewat mendengar firman, kita tidak bisa mencintai Tuhan. Sekarang kalau saudara-saudara buka YouTube, gak usah lama-lama, maka akan muncul khotbah. Banyak sekali khotbah hari-hari ini yang ada di YouTube. Banyak sekali. Ya. Apa yang kita gunakan waktu-waktu kita, biarlah waktu-waktu yang ada kita gunakan untuk kita juga boleh mengisi lebih banyak lagi diri kita oleh kebenaran firman Tuhan. Baca firman, dengarkan firman. Ya, setiap pagi Bapak Pembina juga kirimkan rekaman. Ya, biar itu boleh membawa kita semakin intim, semakin mengenal, semakin kagum dengan Dia. Dan yang paling terakhir, kembali ke slide. Yang paling terakhir adalah komunitas. Kenapa sih komunitas selalu dibahas? Karena Tuhan bekerja melalui komunitas. Dari awal pelayanan dia, sebelum dia memulai pelayanannya, dia pilih 12 orang untuk menyertai dia. Dia buat komunitas berjalan bersama-sama, sekalipun tanpa komunitas pun Yesus bisa lakukan segala sesuatu. Tapi kenapa dia bikin komunitas? Karena dia mau ajar kepada kita bahwa komunitas merupakan satu hal yang sangat penting. Melalui komunitas kita dibawa semakin mengenal, semakin kagum, semakin mengasihi Tuhan. Melalui komunitas kita sama-sama dimotivasi untuk tetap melakukan firman Tuhan. Ya, di dalam komunitas kita sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan telah tempatkan kita di dalam komunitas Jerusalem Community Church. Dan kerinduan Tuhan, lewat komunitas ini kita bisa sama-sama saling mendoakan. Kita bisa sama-sama saling mendukung. Kita bisa sama-sama saling menegur, saling mengingatkan. Untuk kita setia melakukan firman Tuhan. Untuk kita tetap menjadi sampai kepada akhir kehidupan setiap kita. Di dalam Daniel 2 ayat yang ke-17 sampai 18. Ya, di situ dituliskan bagaimana Daniel datang kepada teman-temannya. Daniel minta supaya teman-temannya, ya, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan itu kepada Hanaya, Misael, dan Azaria, Sadrah, Mesah, dan Abednego teman-temannya. 18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Dan supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain yang ada di Babel. Dengan maksud mereka memohon kasih sayang kepada Allah. Ada keterlibatan teman-temannya untuk menolong Daniel dalam melakukan, menghadapi tantangan yang harus dia hadapi. Doakan komunitas kita. Doakan komunitas kita. Supaya komunitas kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk membawa setiap kita yang ada di dalamnya semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Membawa kita semua yang ada di dalamnya semakin menjaga kasih yang mula-mula itu. Ya. Dan yang paling terakhir, 4 hal hari ini kita sudah pelajari. Lalu rewardnya apa? Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita menjaga kasih yang mula-mula, lalu bagian kita, lalu setelah itu apa? Apa yang akan kita alami, apa yang kita akan dapatkan? Ini, lihat. Reward yang akan kita peroleh adalah Tuhan diperkenalkan, Tuhan dipermuliakan, kita dipercayakan.
Ketika kita dengan setia mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjaga kasih mula-mula itu tetap ada di dalam hidup kita, maka lewat hidup kita Tuhan diperkenalkan kepada lingkungan kita. Lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan. Dan lewat hidup kita, kepercayaan daripada Tuhan dinyatakan buat kita. Saudara boleh catat beberapa ayat, nanti di rumah baca. Daniel 2 ayat 47 sampai 49. Ya. Daniel 3 ayat 28 sampai 30. Daniel 6 ayat 26 sampai 29. Baca. Beberapa ayat itu baca. Kita akan melihat bagaimana ketika Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan menyatakan hikmat untuk terjemahkan mimpi raja. Maka raja katakan gini, sungguh Allahmu adalah Allah yang penuh dengan hikmat. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa dan Tuhan menyelamatkan Daniel. Raja bilang apa? Saat ini aku perintahkan semua orang yang ada dalam pemerintahanku harus menyembah Allahnya Daniel. Karena dia adalah Allah yang hidup. Tuhan dipermuliakan. Dan kalau diteruskan baca ayat-ayat itu, Daniel dipercayakan jabatan yang tinggi. Sadrak, Mesak, Abednego dipercayakan jabatan yang tinggi. Ini menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini bonus dari Tuhan. Tuhan rindu. Dia diperkenalkan lewat hidup kita. Tuhan rindu. Dia dipermuliakan lewat hidup kita. Untuk itu, jaga supaya kasih mula-mula itu jangan luntur dari hidup kita. Karena hanya dengan kasih kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan diperkenalkan, Tuhan dipermuliakan, dan kita dipercayakan. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur buat sore hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Biarlah kasih yang mula-mula itu terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Roh Kudus meteraikan firman-Mu buat setiap kami. Terlebih lagi kuatkan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karena kesempatan demi kesempatan Tuhan kembali berikan untuk kami dalam menjalani hidup ini sampai saat ini. Dan hari ini kami mau berkomitmen Tuhan. Kami mau mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kami bagaimana mengasihi Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan. Upah terbesar dari melakukan firman Tuhan adalah kita semakin mengalami kasih Tuhan. Di situ kita semakin juga bisa mengasihi Tuhan. Kami berkomitmen, kami mau intim dengan Tuhan. Kami mau berkomitmen Tuhan untuk kami mendoakan komunitas kami. Supaya komunitas kami boleh menjadi komunitas yang membawa orang-orang yang ada di dalamnya semakin mengenal, mengalami, dan mengasihi Tuhan sampai Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Kami rindu Tuhan. Kasih mula-mula itu terus berkobar dalam hidup kami sampai akhir hidup kami. Dan Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat sore hari. Engkau tahu pergumulan setiap kami. Engkau tahu mendengar setiap seruan doa kami. Dan kami tahu Engkau Tuhan yang punya jalan keluar bagi setiap kami. Ada kekuatan dari Tuhan. Ada damai sejahtera dari Tuhan melimpah buat kami di masa sukar ini. Sehingga kami tidak merasa sendiri. Kami boleh merasakan lebih lagi hadirat Tuhan yang menyertai kami. Kita mau bangkit berdiri bersama. Kita mau berdoa bersehati untuk bangsa dan negara. Tuhan, kami bersyukur untuk 75 tahun kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi bangsa dan negara kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan belum selesai Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah permasalahan pergumulan yang terjadi, kami berdoa damai sejahtera Tuhan turun lebih lagi di tengah bangsa dan negara kami. Pemulihan itu boleh terjadi di tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Lawatan Tuhan boleh terjadi di tengah bangsa dan negara kami. Sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia boleh merasakan kasih-Mu. Dan lebih lagi banyak orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah bangsa dan negara kami. Memberkati para pemimpin kami Tuhan. Dari presiden sampai pemimpin yang terendah sekalipun, kami berdoa buat mereka. Hikmat Tuhan menyertai mereka. Hati yang takut akan Tuhan menyertai mereka.
Sehingga keputusan yang mereka buat, yang mereka ambil, semuanya merupakan tuntunan Tuhan untuk memulihkan bangsa dan negara kami. Berdoa Tuhan secara khusus untuk pemulihan dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan menghadapi virus corona, dalam hal pembangunan di Indonesia, keamanan di Indonesia. Kami berdoa biar Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang campur tangan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang duduk di bangku pemerintahan, di semua bagian-bagian Tuhan, kantor-kantor pemerintahan, rumah-rumah sakit Tuhan. Kami berdoa buat mereka supaya dalam hati mereka ada semangat, ada kerinduan untuk mereka bersaksi, ada keberanian untuk mereka menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga Tuhan semakin dipermuliakan, sehingga kebenaran semakin ditegakkan di tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan malam hari ini Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan pakai gereja-gerejamu, baik yang udah ibadah onsite maupun ibadah online. Pakai gereja-gerejamu untuk menyuarakan kebenaran. Sehingga di dalam masa sukar ini lebih lagi banyak orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat pemberitaan firman di media sosial, di online semuanya. Tuhan pakai semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami mengadakan tangan, kami mau terima berkat daripada Allah Bapa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu menyenangkan Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan turun buat setiap kami anak-anakmu di tempat ini sampai akhir hidup kami. Memberkati sekolah, perkuliahan, pekerjaan, kesehatan. Oke, ya puji Tuhan, walaupun ada sedikit gangguan di akhir ibadah, tapi kita bersyukur ya semuanya boleh berjalan dengan baik, penyampaian firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan baik. Ya sebelum kita berpisah ada laporan keuangan ya juga ditayangkan.